presentasinya bagus 90 dan kebetulan dia dapat poin 3 saat berada pada sesi itu, nilainya kan harusnya 105. Nah, dimohon keikhlasannya untuk nilai maksimal di sini adalah 100 seperti itu. Untuk yang kelas pertama tadi 3 kelompok cukup seru dan yang dapat nilai 100, nanti kalian bisa lihat di sheet yang B, itu yang dapat nilai 100 cukup banyak karena kelasnya cukup aktif. Nah, diharapkan demikian juga untuk yang kelas C ini ya. Baik, kelompok 2 bisa dimulai, saya stop share dulu. Oke, dipersilahkan kelompok 2. Izin presentasi, Bu. Silakan. Apakah yang lain sudah siap? Siap. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil review jurnal kami dari jurnal yang Recording in progress. Total Quality Control and Job Performance in Lebanese Insurance Agencies. Lanjut. Ini anggota kelompok kami ada Agam Setiananda, Gasana Pamungkas, saya sendiri Lego Hananto Suryaji, Anissa Fitria, dan Rofiah Nuraini. Lanjut. Definisi Total Quality Control. Istilah Total Quality Control atau TQC berasal dari Amerika Serikat pada pertengahan hingga akhir tahun 1959-an. Tujuan utama dari pengendalian kualitas adalah menghilangkan cacat produksi di pabrik. Pengendalian total kualitas didefinisikan sebagai proses untuk mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang untuk manajemen aktivitas sambil mempertahankan sarana untuk memastikan hasil yang memuaskan. Tujuan Total Quality Control. Yang pertama adalah meningkatkan kesehatan perusahaan dan karakter perusahaan. Yang kedua, menetapkan sistem penjaminan mutu dan memperoleh kepercayaan dari pelanggan dan konsumen. Yang ketiga, mengembangkan produk baru untuk tujuan mencapai kualitas terbaik. Yang keempat, membangun sistem manajemen yang mampu mengamankan keuntungan pada saat resesi. Yang terakhir, pemanfaatan teknik statistik kendali mutu. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi TQC. Yang pertama adalah pasar, kedua uang, manajemen, tenaga kerja, motivasi, bahan baku, mesin, mekanisme, dan otomatisasi. Kedelapan ada sistem informasi modern, dan yang sembilan adalah memasang persyaratan produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini kita mereview jurnal yang berjudul Total Quality Control dan Prestasi Kerja di Agen Asuransi yang ada di Lebanon. Jurnal internasional dari Lebanon, American University. Penulisnya Nuri Beurti, Husinje, dan Nadim Damiani. Ini jurnal tahun 2018 yang direview oleh kelompok 2. Nah, tujuan dari penelitian di sini adalah untuk menjelaskan dan mengidentifikasikan kemungkinan kelemahan dari sampel agen asuransi Lebanon dalam penerapan TQC. TQC sendiri berasal dari Amerika Serikat pada pertengahan hingga akhir tahun 1950. Tujuan utama dari kualitas kontrol adalah bagaimana menghilangkan cacat produksi pada manufaktur. Subjek penelitiannya ini adalah prestasi kerja para karyawan di beberapa agen asuransi yang ada di Lebanon. Kemudian asesmen data. Data yang digunakan adalah data hasil survei yang dilakukan pada sejumlah agen asuransi untuk menilai kekuatan dan kelemahan dari TQC itu sendiri. Kemudian untuk metode penelitian, alat penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Ini terdiri dari 4 bagian yang didistribusikan ke sampel agen asuransi yang nyaman untuk ditanggapi oleh agen mereka. Yang pertama ada menilai iklim organisasi, kemudian yang kedua menilai praktik yang sebenarnya, yang ketiga menilai perangkat manajemen, dan yang keempat melakukan penilaian organisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
total quality control, dan prestasi kerja di agen asuransi Lebanon. Quality control didefinisikan sebagai proses untuk mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang untuk aktivitas manajemen serta mempertahankan sarana untuk memastikan hasil yang memuaskan. Jika fungsi-fungsi ini bekerja dengan baik, maka quality control akan bekerja dengan baik juga. 3. Elemen pengendalian operasional. Ada 3 elemen pengendalian operasional yang terlibat dalam semua jenis layanan atau produksi yang baik dalam suatu organisasi. Yang pertama, pra-pengendalian operasi, yaitu berfokus pada kualitas, kuantitas, dan karakteristik input ke dalam proses transformasi. Yang kedua, kontrol konkuren, yaitu mengevaluasi konversi input menjadi output ketika sedang terjadi. Dan yang terakhir, pasca kontrol, yaitu membandingkan hasil setelah tindakan akhir dengan standar hasil yang diinginkan. Tujuan pengendalian adalah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh manajemen. Oleh karena itu, standar yang merupakan unit pengukuran diperlukan untuk menilai seberapa baik hasil yang memenuhi tujuan ini. Data yang dikumpulkan dari hasil disusun ke dalam skala kinerja yang dibandingkan dengan data standar kontrol. Salah satu jenis kontrol yang paling penting adalah kontrol kualitas. Tanggung jawab atas kualitas telah menjadi upaya lintas fungsi dan terdistribusi di antara beberapa kelompok, mulai dari teknik hingga pemasaran, manufaktur, dan layanan. Misalnya, skema manajemen operasi baru melibatkan banyak pihak di dalam dan di luar organisasi. Kompleksitas menghasilkan produk berkualitas telah memperbesar kebutuhan akan kontribusi kualitas dari setiap karyawan. Hal ini mendorong manajemen untuk mengintensifkan pelatihan dalam pendidikan berkualitas dan meningkatkan komunikasi kesadaran kualitas. Melihat biaya produksi dan persyaratan kualitas, material baru yang digunakan ditujukan untuk aplikasi khusus. Permintaan perusahaan untuk mendapatkan pengurangan biaya dan volume produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen telah memaksa penggunaan peralatan manufaktur yang lebih kompleks. Metode pemrosesan data yang baru dan terus ditingkatkan menyediakan sarana untuk tingkat kontrol mesin dan proses manufaktur yang belum pernah terjadi sebelumnya serta kontrol. Hasil penelitian. 1. Penelitian iklim organisasi. Bagian pertama dari kuesioner berjudul Penelitian Iklim Organisasi menggambarkan status terkini dari isu-isu terkait kualitas seperti filosofi kualitas, kesadaran kualitas, keterlibatan manajemen dan supervisor, hubungan dan kerjasama rekan kerja, dan isu-isu lainnya. 2. Penilaian praktik yang sebenarnya. Bagian kedua dari kuesioner berjudul Assessment of Actual Parties menjelaskan praktik manajemen yang sebenarnya mengenai masalah pengendalian kualitas total seperti analisis pekerjaan, survei, strategi perencanaan, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, manajemen kinerja, dan masalah lainnya. 3. Penilaian alat manajemen. Bagian ketiga dari kuesioner menjelaskan beberapa alat yang digunakan oleh manajemen untuk menerapkan konsep pengendalian kualitas total di perusahaan. Beberapa alat tersebut adalah survei, pelatihan, seminar, konteks, lingkaran kualitas, dan lain-lain. 4. Penelitian organisasi. Bagian keempat dan terakhir dari kuesioner berjudul Penelitian Organisasi mengungkapkan informasi tentang penundaan kerja, kondisi kerja, keputusan pelanggan, dan masalah lainnya. Jawabannya adalah ya berkode 1 atau tidak berkode 0. Tabulasi silang. Analisis lebih lanjut terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan tabulasi silang untuk tujuan mengidentifikasi ketergantungan antara faktor-faktor yang berperan dalam membentuk pemahaman kita tentang total quality control, seperti yang dirasakan oleh agen asuransi sampel. Pertama, hubungan antara kualitas dan variabel yang berbeda
Kedua, hubungan antara kontrol kualitas dengan variabel yang berbeda. Ketiga, hubungan antara kinerja, kualitas, dan kontrol kualitas. Keempat, hubungan antara kinerja dengan variabel lainnya. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu kondisi kerja serta fasilitas kerja tidak baik di sebagian besar instansi. Setidaknya 3 saluran telepon harus tersedia di setiap agensi, karena banyaknya jumlah agen yang hadir di kantor, terutama pada pertemuan mingguan agensi. Manajemen puncak harus mempekerjakan sekretaris yang cukup untuk setiap lembaga karena sebagian besar pekerjaan sangat besar selama periode kinerja yang luar biasa. Selain itu, perhatian khusus harus diberikan pada furnitur yang tersedia karena tidak cukup dan agen baru tidak menemukan tempat duduk untuk menelepon atau menyelesaikan beberapa dokumen yang diperlukan. Beberapa agen harus mengubah kantor mereka dan pindah ke yang lebih besar agar dapat mengakomodasi agen yang baru direkrut. Dengan produk yang tepat, layanan yang tepat, dan pendekatan terhadap kontrol kualitas total, dan mengingat kekuatan lapangan yang sangat besar yang dimiliki oleh perusahaan asuransi besar. Tidak diragukan lagi bahwa kepemimpinan akan dipertahankan dan pertumbuhan pasti akan menandai tahun-tahun mendatang. Pengendalian kualitas didefinisikan sebagai proses untuk mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang untuk manajemen aktivitas sambil mempertahankan sarana untuk memastikan hasil yang memuaskan. Tujuan utama dari pengendalian kualitas adalah menghilangkan cacat produksi di pabrik. Tujuan dari Total Quality Control yaitu pertama meningkatkan kesehatan perusahaan dan karakter perusahaan. Kedua, menetapkan sistem penjamin mutu dan memperoleh kepercayaan dari pelanggan dan konsumen. Ketiga, mengembangkan produk baru untuk tujuan mencapai kualitas yang terbaik. Keempat, membangun sistem manajemen yang mampu mengamankan keuntungan pada saat resesi. Kelima, pemanfaatan teknik statistik kendali mutu. Faktor yang mempengaruhi kontrol kualitas sangat mempengaruhi semua aspek organisasi. Tanggung jawab atas kualitas telah menjadi upaya lintas fungsi dan terdistribusi di antara beberapa kelompok, mulai dari teknik hingga pemasaran, manufaktur, dan layanan.